Pertama, dilakukan penimbangan berat badan. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui status atau kondisi dari hewan. Pemeriksaan fisik dilakukan mulai dari regio kepala sampai ekor. Pemeriksaan fisik pada hewan dilakukan dengan 4 cara, yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Yang pertama, pemeriksaan fisik regio kepala. Pemeriksaan fisik regio kepala meliputi pemeriksaan pada daerah hidung dan mulut, pemeriksaan pada daerah mata, serta pemeriksaan pada daerah telinga. Inspeksi dan palpasi kranium wajah dan kulit di daerah kepala ditunjukkan untuk menilai bentuk, kontur, ukuran, kesehatan kulit dan bulu, serta asimetris kranium. Pemeriksaan daerah hidung dan mulut dilakukan dengan melihat ada tidaknya leleran pada hidung dan mulut dan melihat ada tidaknya pembengkakan pada daerah hidung dan mulut serta melihat cermin hidung apakah lembab atau kering. Pemeriksaan pada daerah telinga yaitu dengan cara melihat ada tidaknya pembengkakan pada telinga, ada tidaknya kotoran pada telinga, tungau atau kulit pada liang telinga. Pemeriksaan fisik pada daerah mata yaitu dengan melihat apakah kedua mata tertutup, berkedip dengan normal atau abnormal, mengamati tanda-tanda fotofobia dan eksoptalmos, serta melihat apakah mata memiliki ukuran dan berada di posisi yang normal atau tidak, melihat kelopak mata berada pada posisi yang sesuai atau tidak, melihat ada tidaknya discharge dan pembengkakan pada mata, serta melihat warna dari mukosa konjungtiva mata dan kejernihan dari mata. Berikut pemeriksaan pada limfonodus untuk mengetahui ada tidaknya pembengkakan pada limfonodus. Selanjutnya, pemeriksaan alat gerak dilakukan untuk melihat ada tidaknya kecacatan pada alat gerak. Pemeriksaan rambut dan kulit. Inspeksi dilakukan dengan melihat perilaku hewan yang sering menggaruk tubuh. Palpasi dilakukan dengan cara menyapu rambut hewan secara berlawanan untuk melihat ada tidaknya kutu atau lesi pada kulit. Kemudian melihat rambut bersih dan kuat atau tidak. Pemeriksaan pada anus dilakukan untuk melihat ada tidaknya iritasi, luka, bahkan bekas diare yang menempel pada area anus. Pemeriksaan status fisiologis dilakukan dengan memeriksa frekuensi napas, suhu, dan denyut jantung. Alat dan bahan yang perlu disediakan adalah cairan infus, infuset, alkohol, kapas, turniket, plester, gunting menjadi beberapa bagian. Pastikan tidak terdapat gelembung pada selang infus. IV kateter. Pertama, letakkan hewan pada posisi yang nyaman. Kemudian dilakukan pencukuran pada kaki depan atau belakang yang akan di IV kateter. Selanjutnya membuka IV kateter yang sudah dipilih ukurannya. Pegang dengan posisi bevel stylet menghadap ke atas. Setelah itu, membendung distal vena yang akan dikanulasi. Pembendungan bisa menggunakan tangan ataupun dengan turniket. Bersihkan kulit dengan larutan alkohol 70%, biarkan kering dan jangan raba atau sentuh lagi bagian tersebut. Pegang IV kateter sejajar vena dan membentuk sudut 10-30 derajat dengan permukaan kulit, lalu melakukan insersi.
Bila IV kateter sudah masuk, maka akan ditandai dengan darah yang masuk ke dalam chamber. Kemudian IV kateter didatarkan untuk mencegah tusukan dinding posterior dan vena. Setelah itu, dorong masuk kurang lebih 1 mm. Tarik stylet perlahan dan darah harus terlihat masuk ke dalam IV kateter. Kemudian fiksasi IV kateter dengan plester. Lalu tautkan selang infus dan ujung IV kateter. Setelah itu, fiksasi dengan plester. Pastikan bahwa infus tetap menetes. Jika tidak, maka IV kateter tidak masuk ke dalam vena. Setelah itu, atur tetesan infus sesuai kebutuhan hewan.